Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, meskipun dalam keadaan pandemi dan kita melaksanakan kegiatan secara virtual. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelumnya kan mungkin di sini udah pada kenal ya, mungkin ada juga yang sekelas. Nah, Ibu mau perkenalan dulu nih dari kalian. Pertama-tama dari Ibu dulu. Nama Ibu Anissa Nurul Fadila, biasa dipanggil Ica. Ayo dilanjut sama kalian. saya dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Malik dari kelas 11. Dilanjut. Mungkin dari saya Bu, perkenalkan nama saya Vita Aulia dari kelas 11 Bahasa. Dilanjut lagi. Baik Bu, perkenalkan nama saya Sumiati, saya dari kelas 11A. Ya, sekarang kita udah pada kenal ya nama masing-masing teman-temannya. Nah, kayaknya agak tegang ya. Sekarang kita peregangan dulu. Tangannya kayak gini. Biar gak tegang. Udah ya. Sekarang udah gak pada tegang. Dilanjut. Kalian tahu gak sekarang kita akan melaksanakan kegiatan apa? Belum tahu Bu. Belum tahu Bu. Belum tahu Bu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Di sini mungkin ada yang pernah melakukan konseling kelompok atau mungkin tahu mengenai konseling kelompok itu apa? Belum tahu Bu. Tidak tahu Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu upaya pemberian bantuan kepada konseli dengan berkelompok untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya. Nah, apakah dipahami? Paham Bu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan di konseling kelompok ini. Yang pertama, di mana saat kegiatan berlangsung, tidak diperbolehkan untuk keluar, kecuali ada hal yang memang darurat. Yang kedua, diharapkan untuk semua anggota yang ada di sini dapat menghargai satu sama lain, khusus saat ada yang berbicara. Yang ketiga, jika ada yang terkendala sinyal, boleh mematikan kamera, tapi harus izin terlebih dahulu melalui chat Zoom. Dan selanjutnya, kita akan melaksanakan konseling kelompok ini dengan waktu 40 menit ya. Dari poin di atas, apakah disepakati? Sepakat Bu. Oke. Yang lainnya sepakat? Sepakat. Nah, di konseling kelompok ini juga terdapat beberapa asas. Ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Teman-teman, yang pertama ada asas keterbukaan. Di sini ada yang tahu mengenai asas keterbukaan? Saya Bu. Jadi asas keterbukaan itu menyampaikan permasalahan yang sedang kita alami. Ya betul. Jadi di asas keterbukaan itu kita harus terbuka gitu dalam mengungkapkan permasalahan atau mengungkapkan informasi yang bisa disampaikan gitu. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini ada yang tahu mengenai asas kesukarelaan?
belum tahu Ibu. Nah, asas kesukarelaan, jadi kalian itu secara sukarela gitu, ada di room konseling ini, tidak dengan keterpaksaan gitu. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Ada yang tahu mengenai asas kerahasiaan? Belum tahu, Bu. Asas kerahasiaan, apapun yang dibahas di dalam room konseling ini bersifat rahasia. Jadi tidak boleh dibawa keluar konseling ini gitu. Jadi bersifat rahasia. Lalu ada asas kenormatifan. Kita harus menghargai satu sama lain teman-teman di sini, dan dari mulai pendapat ataupun misalkan ada yang berbicara itu gak boleh dipotong gitu ya. Apakah teman-teman memahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita di sini akan menggunakan teknik scaling question atau solution focus group therapy, atau yang biasa disebut SFBT. Ada yang tahu mengenai teknik tersebut? Belum tahu, Bu. Nah, Tahu, Bu. Oke. Solution focus group therapy itu merupakan salah satu teknik konseling kelompok postmodern yang dimana berfokus pada solusi pada permasalahan yang sedang teman-teman hadapi atau teman-teman alami sekarang. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Sangat siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Dilanjut ya. Sekarang Ibu mau tahu nih permasalahan dari masing-masing kalian itu apa? Dimulai dari Iqbal dulu boleh. Mungkin dari saya, Bu. Saya tuh dari kemarin-kemarin gitu, Bu, sangat malas gitu, Bu, belajar, terutama tentang pelajaran matematika gitu, Bu. Kayak udah gak semangat lagi ya, Bu, gitu, Bu. Oh, jadi kekurangan motivasi ya. Iya, Bu, bisa bilang gitu. Oke. Selanjutnya dari Tita boleh. Kalau permasalahan yang sedang kita alami, kan kita masuk jurusan bahasa, Bu. Kita tuh kayak kurang ngerti, kurang memahami dalam pengucapan ataupun kata-kata yang menggunakan kata atau bahasa asing gitu, Bu. Apalagi kan suka diterapin juga di kelas, dibaca atau enggak dipraktekkan di kelas. Tapi kayak ngerasa susah aja gitu, Bu, dalam menyampaikan kosakatanya. Apalagi harus belajar banyak gitu tentang bahasa-bahasa asing. Seperti itu mungkin, Bu. Oke. Selanjutnya dari Teh Umi. Gini ya, Bu. Kan sekarang belajar itu online. Jadi emang sih pertamanya saya itu semangat gitu untuk belajar. Tapi kesini-sininya saya tuh jadi males, bosan. Terus kadang-kadang terkendala sinyal juga, jadi kadang keluar masuk. Terus pelajaran-pelajaran juga banyak yang nggak terlalu dipahami gitu, Bu. Jadi sekarang tuh malas aja buat belajar gitu. Jadi permasalahan Teh Umi itu hampir sama kayak Iqbal ya. Cuman Teh Umi terkendala sinyal mungkin. Kalau Iqbal kurang paham matematika ya tadi. Nah, dari permasalahan yang tadi dialami, kira-kira permasalahan siapa sih yang emang harus banget gitu diselesain hari ini juga gitu? Menurut kalian permasalahan siapa? Mungkin permasalahan dari Iqbal, Bu, soalnya kan matematika itu menyangkut sama kehidupan kita sehari-hari juga dalam berhitung. Ya. Nah, Iqbal, apakah boleh Iqbal menceritakan mengenai faktor apa saja gitu yang membuat Iqbal malas, terus kurang paham mengenai matematika itu kayak gimana? Iya, Bu. Yang pertama ya, mungkin dari saya dulu ya, sering terlambat masuk, terus gurunya juga, Bu, kecepatan gitu untuk
meneranginya gitu Bu, kan tiap orang tuh kan beda-beda pemahamannya, apalagi tentang matematika gitu. Terus kalau Iqbal nggak tahu gitu, terus teman-temannya juga nggak ngasih tahu gitu. Malahan kalau Iqbal cari tahu nggak ada yang ngasih gitu Bu. Gitu Bu. Ya, gimana nih pendapat teman-teman tentang permasalahan yang Iqbal alami sekarang dan apa yang harus Iqbal lakukan gitu biar masalahnya itu dapat teratasi kayak gitu gimana? Boleh dari Teh Sumi dulu. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau menurut saya, jadi Iqbal itu harus memanage waktu, Bu, supaya Iqbal nggak kesiangan lagi ke sekolah gitu. Jadi mungkin waktu malamnya dipakai untuk istirahat atau enggak untuk belajar gitu. Kalau misalkan masalah materinya yang kurang paham, kan sekarang udah ada Google gitu ya. Jadi bisa nyari-nyari aja di Google. Walaupun ya temannya Iqbal yang lain nggak ngasih tahu gitu. Jadi Iqbal juga bisa nyari sumber yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih Teh Sumi sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari Tita ada masukan. Masukannya mungkin Iqbal harus bisa mengubah kebiasaan jeleknya kayak tadi terlambat sekolah, terus males belajar juga, itu harus diubah kebiasaan jeleknya supaya Iqbal juga bisa ngejar gitu apa yang menjadi titik fokusnya dia di sekolah seperti itu. Terima kasih ya Tita. Ya, Ibu menyimpulkan sedikit ya. Jadi mungkin memang benar Iqbal harus pandai memanajemen waktu. Terus kalau ada yang nggak paham itu langsung tanyain aja ke gurunya kan. Masa guru pasti bakal ngasih tahu lah yang benarnya gitu. Kalau nggak paham pasti ibu juga ngasih tahu gitu. Terus bikin skala prioritas atau plan gitu biar bisa waktunya itu teratur gitu biar gak telat sekolah gitu biar ngerjain PR juga tepat waktu gitu. Nah, kayak gitu. Eh, Alhamdulillah ya konseling kelompok hari ini telah selesai. Ibu mau tahu nih kesan pesan dari kalian selama mengikuti konseling kelompok ini gimana? Mungkin dari saya Bu, yang tadi teman-teman udah mengasih solusi buat saya ya Bu. Jadi kesannya dari saya ya, jadi Iqbal bisa belajar gitu ya, belajar dari diri sendiri bahwa Iqbal harus bisa memanage waktu, harus ya jangan sering terlambat gitu Bu. Kalau ada yang nggak ngerti, Iqbal langsung nanyain ke guru aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ngasih tahu, mungkin gitu Bu kesannya. Ya, terima kasih Iqbal. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena waktu mungkin juga sudah 40 menit. Eh, Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita jadwalkan kembali ya untuk menyelesaikan masalah yang tadi Kesumi sama kita ungkapkan. Gitu. Terima kasih ya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.